Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah keluarga di hari Rabu pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau selalu setia memelihara kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati agar Engkau mengurapi kami dengan hikmat-Mu sehingga firman Tuhan pada saat ini boleh kami renungkan, kami pahami dengan baik, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 37 ayat 24 sampai ayat 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saat menghadapi masalah dan pergumulan yang berat, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang menolong saya. Dalam kesulitan ini saya betul-betul sendiri. Bahkan Tuhan pun tidak menolong saya. Hidup saya hancur, sudah tidak ada arti apa-apa lagi. Ya memang kondisi yang tidak kunjung membaik, masalah, pergumulan berat yang tidak kunjung selesai, dan pertolongan yang juga tidak kunjung datang, bisa saja membuat orang putus asa dan hilang pengharapan. Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka berputus asa dan hilang pengharapan. Dalam Yesaya 37 ayat 11 dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Mereka menganggap bahwa sebagai suatu bangsa mereka sebenarnya sudah hilang atau sudah mati. Dalam kondisi umatnya yang terpuruk ini, dalam kondisi umatnya yang sedang putus asa dan hilang pengharapan ini, Tuhan datang menjanjikan pemulihan dan pembaharuan, yaitu kerajaan Israel yang akan disatukan kembali antara Israel Utara dan Israel Selatan yang biasa kita sebut dengan Yehuda. Ya memang kelihatannya mustahil, karena Israel Utara sudah hancur, sudah hilang dari sejarah dunia, dan Israel Selatan atau Yehuda sudah kalah, sedang tertawan menjalani pembuangan di Babel. Namun Tuhan meyakinkan umatnya bahwa pemulihan dan pembaharuan itu pasti terjadi. Bagaimanakah Tuhan melakukan
tidak bicara tentang kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan, atau Israel yang bersatu di secara politis. Tetapi Tuhan bicara tentang kerajaan secara spiritual atau rohani, yaitu kerajaan mesianis. Bahwa di masa depan akan ada Mesias yang memerintah sebagai raja, yang berasal dari keturunan Daud. Pemerintahan Mesias ini ditandai dengan ketaatan hukum dan perintah Tuhan. Umat yang taat kepada hukum dan perintah Tuhan. Raja yang memerintah ini adalah raja yang kekal. Kita bisa bandingkan dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan dan mereka memperoleh kedamaian yang kekal serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Mesias ini bukan mempunyai kekuasaan duniawi, tetapi datang sebagai raja kedamaian yang pekerjaannya dapat dibandingkan dengan seorang gembala. Mesias akan menjadi raja dan gembala bagi Israel untuk selama-lamanya. Satu raja, satu gembala bagi Israel yang bersatu. Dalam kerajaan mesianis ini, Israel dipulihkan kesatuannya dan juga mengalami pembaharuan total secara spiritual atau secara rohani. Yaitu Allah akan membersihkan Israel yang sudah bersatu dari dosa dan dari ketidaktaatan, menjadi umat yang taat melakukan kehendak Allah dengan setia. Dalam kerajaan mesianis, semua patuh kepada perintah dan hukum Allah, sehingga mereka dapat tinggal kembali di tanah perjanjian tanpa takut dibuang kembali. Sebab Tuhan telah mengikat perjanjian abadi dengan mereka. Dengan demikian Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Dalam pembacaan kita, teokrasi atau pemerintahan Allah sangat ditekankan dalam pemulihan dan pembaharuan Israel. Bahwa Allah yang mendatangkan pemulihan dan pembaharuan, dari Allah lah pemulihan dan pembaharuan itu. Allah sumber pemulihan dan pembaharuan. Sehingga umatnya mesti meresponnya dengan ketaatan pada hukum dan perintah Tuhan. Tujuan akhir dari pemulihan dan pembaharuan ini adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah Israel. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur sebagai Israel yang baru karena kita telah menerima janji pemulihan dan pembaruan dari Allah, yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja yang diurapi Allah untuk membawa keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita ditebus dan diselamatkan olehnya. Dia memerintah di dalam hidup kita sebagai Raja yang kekal. Dan kita umatnya sepantasnya hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Dan sekarang kita sedang menantikan pemulihan dan pembaharuan yang sempurna saat Yesus datang pada kali yang kedua. Seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, bahwa akan ada langit dan bumi yang baru di mana Allah memerintah di tengah-tengah umatnya. Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya.
ratap tangis, perkabungan, duka cita, maut tidak ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di masa ini, ketika kita sudah 1 bulan lebih beribadah di rumah, ketika kita mendengar bahwa Israel akan dipulihkan dan mengalami pembaharuan, disatukan kembali, maka kita juga menyadari bahwa waktu-waktu bersama-sama dengan keluarga di rumah, waktu berinteraksi, waktu berdoa dan beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah dalam masa wabah virus corona ini merupakan cara Tuhan untuk memperkuat ikatan kasih di dalam keluarga kita yang mungkin sudah tidak kuat lagi, yang mungkin sudah semakin renggang hubungannya, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, maupun antara anak-anak, saudara bersaudara di dalam keluarga. Sama seperti Israel yang ingin disatukan oleh Allah, melalui pembacaan hari ini kita juga diingatkan bahwa Allah ingin keluarga kita tetap bersatu. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, perbedaan pandangan boleh saja ada, tetapi ketika kita mengedepankan kehendak Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya, maka segala perbedaan pendapat, pandangan, masalah dan pergumulan yang kita hadapi bukan membuat keluarga kita tidak erat lagi persekutuannya, tetapi justru semakin kuat, semakin erat dan semakin akrab. Dalam kondisi kita yang sulit dan terpuruk sekarang ini, kita juga meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat kita akan memulihkan dan membaharui kehidupan kita yang sulit dan terpuruk akibat wabah virus corona ini. Kita bersyukur ada banyak sekali kabar gembira, berita baik. Ada banyak yang sembuh, ada pengobatan plasma darah, ada kerjasama antar lembaga, antar masyarakat membuat masker, membuat ventilator, membuat APD, membuat alat swab. Kita bersyukur bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan dan membaharui negeri kita Indonesia dan dunia ini. Oleh karena itu, kita perkuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan Dia akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Dan biarlah kita terus berharap dan bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana biasa, usahakanlah untuk mendiskusikan firman Tuhan pada hari ini. Jika kondisi memungkinkan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, selain keselamatan, pernahkah saudara mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan? Ceritakanlah kisahnya di antara keluarga yang ada. 2, pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan biasanya memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, tidak sebentar. Nah, apa yang saudara lakukan saat menanti pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan yang cukup lama atau tidak sebentar itu? Yang ketiga, kesaksian hidup apakah yang saudara bagikan kepada orang-orang lain saat saudara telah mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan? Sementara saudara-saudara berdiskusi, keluarga Bapak Alexet Purwensa akan mengiringi saudara-saudara dengan pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati.
setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mana. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba